warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina dari 12 MIPA 1. Hari ini aku akan berbicara mengenai thorium. Thorium itu sebetulnya di alam itu bersatu dengan nurani aluminium, dan thorium itu saling menelurkan dan bersatu. Jadi namanya betana aturan thorium. Nah, di sini judulnya itu adalah energi masa depan. Sebelum dimulai, di sini ada judul, tujuan, alat dan bahan, cara kerjanya, dan kesimpulan. Nah, di sini tujuan membuat thorium fungsi dingin itu untuk menganalisis apakah thorium fungsi dingin itu berguna untuk alat-alat rumah tangga seperti menghidupkan kulkas, TV, dan lain-lain. Serta apakah thorium fungsi dingin ini berbahaya untuk orang yang menggunakan alat thorium fungsi dingin, dan apakah berguna untuk sumber pembangkit tenaga listrik. Yuk kita simak videonya. Nah, di sini ada alat dan bahan untuk thorium sederhana. Yang pertama ada kaos pretomak, kedua ada voltmeter, ketiga ada reaktor thorium, keempat ada air kawah putih, kelima ada corong kecil, keenam ada gunting, dan ketujuh ada lidi. Nah, sedangkan yang satunya lagi itu bahan 4 reaktor thorium. Yang pertama itu kapasitor biasa, kedua thorium, yang ketiga itu penampung volder resistor, yang keempat itu charger, yang kelima itu baterai, keenam investor, ketujuh bola lampu, dan kedelapan ada TV. Bagaimana cara membuat thorium fungsi dingin sederhana? Yang pertama itu kita siapkan reaktor polosan yang kosong, belum memiliki tegangan listrik. Ambil kaos petomak lalu dipotong menjadi bagian kecil-kecil. Masukkan kaos petomak yang sudah dipotong-potong ke dalam reaktor dengan bantuan lidi. Setelah itu ditiup untuk menghilangkan debunya. Kemudian diberi cairan air kawah putih ke dalam reaktor thorium dengan menggunakan corong kecil sampai penuh sedikit demi sedikit. Dan cek ada berapa volt di dalam reaktor thorium. Lalu kita sentuhkan ke reaktor thorium sudah mulai reaksi sekitar 4,57 volt. Jika sudah mempunyai listrik, tolong percobaan kekuatan sekarang apa dan apakah sudah dipergunakan. Lalu coba dan gabungkan untuk menggerakkan turbin dan akan terlihat cahaya yang dihasilkan oleh turbin dari reaktor thorium fungsi dingin. Selanjutnya, bagaimana cara membuat thorium fungsi dingin dengan 4 reaktor thorium? Yang pertama, siapkan 4 reaktor thorium fungsi dingin pada suatu turbin. Selanjutnya, mengaktifkan reaktor turbin ini, lalu reaktor turbin akan ditampungkan listriknya oleh kapasitor biasa. Kemudian, kapasitor biasa akan menggerakkan turbin yang dihasilkan oleh listrik lebih besar. Lalu, dari turbin akan masuk ke dalam penampung volder resistor berbagai macam karbon yang sudah diolah sehingga mampu menampung listrik secara lebih baik. Setelah itu, folder kembali ke resistor charger untuk baterai. Dari baterai itu masuk ke investor sekitar 300 watt. Alat-alat resistor sudah menyambung tinggi, disambung ke drive, kemudian lingkaran tengah turbin itu diputar. Setelah turbin berputar-putar, akan menghasilkan listrik yang lebih besar, lalu ditampung oleh karbon yang sudah diolah. Selanjutnya, mass sensing digunakan untuk mencarger baterai. Dari situ, baterai menghidupkan investor. Kemudian dari investor itu barulah listrik bisa dipakai untuk alat rumah tangga. Lanjut, di sini pengamatan. Nah, apa alasan menggunakan thorium dibanding uranium? Yang pertama itu, pemanfaatan energi nuklir dengan thorium dianggap lebih ramah lingkungan dibanding penggunaan uranium. Thorium merupakan energi yang relatif lebih aman bagi makhluk hidup dan lingkungan, karena thorium dinilai lebih efisien 90%. Bahkan, bahan bakar thorium akan bereaksi menghasilkan listrik jika dibandingkan dengan uranium yang hanya 3% sampai 5%, sehingga akan menghasilkan limbah radioaktif yang jauh lebih kecil. Negara mana yang sudah menggunakan thorium? Di sini ada 5 negara yang sedang dalam tahap pengembangan teknologi ini, yaitu ada Amerika Serikat, Tiongkok, Kanada, Belanda, dan Prancis. Di mana thorium banyak dihasilkan di Indonesia? Jadi, setelah kita petakan daerah yang berpotensi uranium dan thorium, dapat ditemukan di Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan seluruh pulau Indonesia. Kalau di Kalimantan banyak potensi uranium, salah satu di wilayah. Kesimpulannya, apa keunggulan dari thorium tersebut? Pada dasarnya, nuklir manapun lebih baik daripada bukan nuklir sisi. Banyaknya energi yang dihasilkan, meskipun dibandingkan uranium, thorium memang memiliki beberapa keunggulan yang cukup baik, yaitu ketersediaan melimpah, menghasilkan lebih sedikit limbah umur panjang, optimal digunakan di reaktor termal, dan lebih resisten variasi. Dan apa kelemahan dari reaktor thorium tersebut? Thorium tidak akan pernah bisa diproduksi di Indonesia karena ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 yang melarang penggunaan thorium itu. Meskipun barang ini sudah jadi, tidak akan pernah bisa memproduksi barang tersebut di Indonesia. Dan thorium ini tidak dapat disalahgunakan untuk tujuan persenjataan. Dan thorium itu sebenarnya aman sebagai sumber energi. Jadi, thorium itu emang harus diproduksi di luar negeri yang ada undang-undang tentang thoriumnya, tetapi masih longgar. Sekian, terima kasih.